Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inseminasi buatan, keuntungan inseminasi buatan, kerugian inseminasi buatan, dan prosedur inseminasi buatan. Yang pertama yaitu pengertian inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan semen beku spermatozoa yang telah dicairkan yang berasal dari ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi betina sehingga mampu meningkatkan mutu genetik hewan ternak dalam waktu singkat dan menghasilkan anakan berkualitas dalam jumlah banyak menggunakan bantuan manusia dan alat khusus yang disebut insemination gun. Yang berikutnya, keuntungan IB. Yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Kedua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina, inbreeding. Yang keempat, dengan peralatan teknologi yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Yang keenam, semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Yang ketujuh, menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Berikutnya, kerugian inseminasi buatan. Yang pertama, apabila identifikasi birahi, estrus dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan. Yang kedua, akan terjadi kesulitan kelahiran, distokia, apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed atau turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan breed kecil. Yang ketiga, bisa terjadi kawin sedara inbreeding apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik, tidak melalui suatu progeny test. Selanjutnya, prosedur inseminasi buatan. Prosedur inseminasi buatan yang pertama yaitu sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan atau IB, maka semen harus dicairkan atau ditawing terlebih dahulu. Yang kedua, dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya. Yang ketiga, di bawah air yang mengalir, suhu untuk tawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 30 derajat Celcius selama 7-18 detik. Yang keempat, setelah ditawing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Yang kelima, kemudian straw dimasukkan dalam gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Yang keenam, setelah itu plastik dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. Ketujuh, sapi dipersiapkan dimasukkan dalam kandang yang sempit dan dijepit, ekor diikat. Kedelapan, petugas inseminasi buatan atau IB memakai sarung tangan glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Kesembilan, tangan petugas inseminasi buatan atau IB dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran harus dikeluarkan terlebih dahulu. Semen disuntik. Yang ke-10, semen disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Yang ke-11 atau yang terakhir, setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkanlah gun dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Itulah tadi penjelasan saya tentang pengertian inseminasi buatan, kekurangan dan keuntungan IB dan prosedur inseminasi buatan. Sekian.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat IB dan fungsinya. Untuk melakukan inseminasi buatan dengan melakukan insertion dan deposito semen dalam cervix betina birahi memerlukan berbagai peralatan yang harus kita pahami jenis dan bentuknya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat dan bahan dalam melakukan inseminasi buatan beserta fungsinya. Alat yang pertama gun IB, yang kedua plastisit, yang ketiga straw, yang keempat kontainer atau termos, 5 pinset, 6 vaselin, 7 gunting IB, 8 gloves, 9 vagina buatan, 10 kanister, 11 water towel, dan 12 airtag. Bahannya straw, air hangat, dan tisu. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing dan bahan inseminasi buatan. Yang pertama kontainer dengan kanister dan termos straw. Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya, digunakan untuk wadah nitrogen cair. Lubang kecil yang dibuat pada tutup termos dimaksudkan untuk penguapan nitrogen. Tanpa adanya lubang ini, tutup termos dapat terhembus dan terlempar keluar, atau termos dapat meledak. Kontainer dengan kanister atau wadah straw harus tetap dijaga, berisi nitrogen cair. Yang kedua, plastisit. Digunakan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi straw, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak melukai. Yang ketiga, straw sebagai isi semen beku. Yang keempat, gunting IB. Gunting diperlukan untuk menggunting ujung straw setelah straw dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Sebelum menggunting harus dipastikan bahwa gunting ini steril. Yang kelima, pinset. Digunakan untuk mengambil straw dari kanister atau termos yang berisi nitrogen cair. 6. Gloves. Digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat rektal. Yang ketujuh, vagina buatan. IB adalah pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat buatan manusia. Yang ketujuh, kanister berfungsi untuk menempatkan goblet atau berisi semen beku straw. Pada salah satu sisi kanister diberi gagang pengait yang berfungsi sebagai pegangan dan memungkinkan identifikasi semen serta pengeluaran dan penyimpanan melalui mulut kontainer. 8. Water towing berfungsi untuk mencairkan semen beku sebelum melakukan inseminasi buatan. 9. Airtag. Pemasangan airtag biasanya dipasang di daun telinga supaya mudah dilihat dan mudah dipasang karena bagian daun telinga lunak. Manfaat pemasangan airtag adalah untuk memudahkan dalam melakukan recording, memudahkan pelaksanaan seleksi, dan memudahkan dalam monitoring dan tata laksana pemeliharaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penampungan semen. Adapun beberapa tahap-tahap dalam proses penampungan semen, yaitu yang pertama, proses penampungan semen dilakukan oleh 2 orang petugas, di mana yang satu memegang pejantan atau disebut petugas handling, sedangkan yang satu lagi bertugas menampung semen yang disebut kolektor. Sebagai kolektor harus memiliki keahlian dalam menampung semen. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh kolektor yaitu harus memakai baju khusus, sarung tangan, hingga saku atau sepatu boot kandang. Dan kolektor siap berdiri di samping kanan bal atau bal teser. 2. Petugas handling membawa ternak jantan yang akan ditampung semennya. Biarkan ternak jantan mendekati dan menaiki bal teaser. Yang ketiga, pada saat penis pejantan keluar dan menuju vagina kolektor, menarik dan mengarahkan preputium ke arah luar kanan agar penis tidak menyentuh bagian pantat pemancing. Pada saat itu petugas yang memegang tali
tali kekang menarik pejantan ke arah belakang supaya turun dari bal teaser. Tindakan menurunkan pejantan dari butir disebut dengan false muting. False muting yang dilakukan 3-5 kali hingga cairan kelenjar pelengkap benar-benar habis dan pejantan siap untuk ditampung. Yang keempat, kolektor membawa AV dengan tangan kanan dengan sudut kemiringan 35 derajat Celcius dan lubang AV menghadap ke bawah. Yang kelima, kemudian pada saat pejantan menaiki bal teaser dan penis dalam keadaan ereksi, penis diarahkan dan dimasukkan ke dalam lubang AV. Yang keenam, kemudian pada saat ejakulasi penis bergerak cepat sehingga gerakan AV juga harus searah dengan gerakan penis. Biarkan pejantan tersebut mendorong penisnya memasuki AV dan melakukan ejakulasi. Yang ketujuh, kemudian ketika pejantan tersebut selesai ejakulasi, ia akan menarik penisnya dari AV sambil menurunkan badannya dari bal teaser. Yang kedelapan, setelah semen terambil, collection tab diarahkan ke bawah dan lubang AV ke atas agar semen tidak tumpah dan seluruh cairan semen turun ke dalam collection tab. Yang kesembilan, kemudian semen dalam collection tab kemudian dibawa kepada petugas laboratorium untuk dilakukan uji mutu kelayakan semen, di mana sebelumnya setiap semen yang ditampung didata untuk recording yang dimaksud adalah pencatatan bangsa, nama pejantan, kode ejakulasi ke pemancing, lama ejakulasi, volume, kolektor, tingkah laku seksual petugas, headline dan keterangan. Itulah beberapa tahap-tahap atau langkah-langkah dalam pengambilan semen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.